apakah mengenal Yesus? Pilatus pun takut untuk memutuskan apa yang sebenarnya dalam hati nuraninya. Tidak mungkin untuk menghukum Yesus. Para saudara, ketika bulan lalu sebuah komunitas kaum Katolik mengambil tema dan tertuang di dalam tulisan yang cukup besar sebagai refleksi dari pertemuan komunitas itu. Jangan takut jatuh cinta. Dan sebenarnya itulah adalah ungkapan kejujuran dari komunitas kaum muda itu, yang kebanyakan memang terlambat untuk menikah. Dan kata singkatnya adalah memang dari refleksi dan renungan apapun juga seri-seri mereka dapat saya sebutkan takut untuk menikah. Memang ini mengingatkan saya akan buku tahun 80-an terbitan dari C.K. Canisius, Mengapa Takut Mencinta. Namun ungkapan kejujuran ini merupakan kenyataan yang terjadi di sekeliling kita. Bisakah aku berkomitmen dan setia dalam selama seluruh hidupku dalam untung dan malang dengan pasanganku untuk setia seumur hidup? Karena melihat tantangan kehidupan yang sekarang ini berlangsung menyangkut keluarga-keluarga yang di bawah 10 tahun bahkan 5 tahun membentuk keluarga biar putus. Menyangkut juga ketakutan-ketakutan, nanti kalau saya punya anak bagaimana repotnya membiayai, dan belum lagi dengan tantangan-tantangan yang lain. Para saudara yang kasih, itu memang kehidupan kami. Tetapi inikah merupakan cerminan juga komunitas yang lain? Bukankah ini juga menjadi cerminan juga yang patut kita refleksikan kita sebagai umat menyangkut panggilan sakramental yang lain, sakramen iman? Apakah ini juga menjadi juga jawaban kenapa panggilan di keuskupan kita merosot? Apakah takut akan komitmen kesetiaan untuk panggilan hidup membiara atau iman itu? Tidak hanya perkawinan iman,
juga bagaimana panggilan kita yang lain. Kalau dikatakan ketua lingkungan, pengurus lingkungan, ya itu saja. Ketika dipilih dan diputuskan mana nanti penggantinya, akhirnya itu saja. Apakah ini juga menjadi cerminan kehidupan kita? Para saudara, hari ini kita merenungkan salib Kristus. Di atas salib Yesus ditembus tombak dan keluarlah air dan darah yang melambangkan kelahiran gereja. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita merayakan hari kelahiran dengan sukacita, penuh dengan keriaan dan pesta, namun tidak demikian dengan kelahiran gereja. Gereja lahir dari lambung Kristus. Gereja lahir dari air dan darah. Sangat kontras sekali. Gereja justru lahir dari kematian, air dan darah yang menjadi lambang pembaptisan kita. Itulah keunikan kita sebagai orang Kristen. Para saudara yang terkasih, Yohanes Paulus kedua ketika merenungkan di saat kritis, Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Beliau berkomentar, seseorang dapat mengatakan bahwa kata-kata yang mengungkapkan perasaan ditinggalkan ini terlahir dari suatu tingkat persatuan yang dalam dan tidak terpisahkan antara putra dengan Bapa, dan terlahir karena Bapa meletakkan padanya kejahatan kita semua. Kata-kata itu juga melatar belakangi perkataan Santo Paulus, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Bersama beban yang mengerikan ini tercakup semua kejahatan akibat berpaling dari Allah yang melahirkan dosa, dan Kristus melalui kedalaman ilahi dari persatuan keputraannya dengan Bapa menerima penderitaan ini dalam suatu cara yang dapat dinyatakan secara manusiawi sebagai perusahaan, penolakan dari Bapa dan keterasingan dari Allah. Dan dalam doanya, Bapak Paus almarhum Yohanes Paulus kedua ini menyerukan agar kami dapat memiliki terang. Engkau membuat dirimu buta agar kami dapat disatukan. Engkau mengalami perpisahan dari Bapa agar kami dapat memiliki hikmat. Engkau menjadi bodoh agar kami dapat mengenakan kembali pakaian kemurnian. Engkau menjadi berdosa agar kami dapat memiliki pengharapan. Engkau hampir putus asa agar Allah dapat berada dalam diri kami. Engkau mengalami kejauhannya agar surga dapat menjadi milik kami. Engkau mengalami neraka untuk memberi kami perjalanan yang mudah di dunia di antara ratusan saudara. Engkau mengeluarkan dirimu dari surga dan dari dunia, dari manusia dan dari alam. Engkaulah Allah, Engkaulah Allahku, Allah kami yang memiliki cinta yang tak terbatas. Jangan takut, jangan